Walaupun saya sudah sempoyongan umur 76 ini, saya siap untuk pakai helm saya kembali, pakai senapan serbu kembali bersama untuk merubah ini. Kami akan menentukan siapa kawan, siapa lawan. Apa pemilu ini demokratis? Ini pemilunya siapa? Saya hadir di situ. Saya hadir pada waktu pertemuan dengan Pak Mahfud. Saya lihat gestur dia, hopeless dia. Jokowi itu walaupun tukang pelitur, tapi dia sudah disetting untuk menjadi presiden kita. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang sebetulnya anti demokrasi. Bangkit atau punah. Jokowi nggak bisa. Makzulkan, nggak bisa. Yang ada itu gulingkan. Akar rumput sudah kering. Tinggal kita cari pemantiknya. Saya suruh dukung juga misalnya Prabowo dari TNI. Enggak. Itu benalu. Benalu di Republik ini. Bagi adik-adik yang nggak kenal, Pak Harto ini terakhir adalah Letnan Jenderal TNI Marinir Soeharto, ya. Beliau tuh dan Kormat dulu yang buka pagernya gedung MPR DPR. Ini kalau Pak Harto waktu itu nggak suruh buka pagar, mahasiswa nggak bisa masuk ke gedung DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot yang saya hormati, rekan-rekan sekalian. Terus terang saya tadi begitu mendengar apa yang disebutkan oleh Mas Gilbran dengan satunya lagi tadi. Bisma dari ITB. Iya. Saya teringat kembali pada tahun 98 itu. Ya. Jadi semangat kalian itulah yang membakar kita untuk memberikan perubahan. Saya masih ingat tadi seperti yang dikatakan Mas Haryadi Darmawan yang membawa mahasiswa dari UI. Dan UI itu pelopornya kalau jaket kuning sudah maju, jaket kuning pun pelopornya adalah dari kedokteran. Kalau dia sudah maju, semua maju. UNAS maju, dari semua yang ada di sini maju. Itu. Nah, saya tadi juga kembali pada itu tadi setelah disampaikan, saya terus terang saya terbakar itu dengan adik-adik tadi begitu. Karena itulah yang bakar. Walaupun saya sudah sempoyongan umur 76 ini, kaki saya kena asam urat, bukan asam sulfat ya. Saya kena asam urat karena sudah tua. Jadi terus terang dengan semangat itu, dengan ketuaan saya ini, saya siap untuk pakai helm saya kembali, pakai senapan serbu kembali bersama untuk merubah ini. Karena dari dulu mungkin pada waktu habis pemilu, saya dulu direktur kampanye Gerindra. Saya masuk, ditarik oleh Prabowo, saya berseberangan dan saya keluar. Narko juga keluar. Bagi kami cuma ada hitam dan putih. Begitu juga sekarang ini. Udah lebih dari 4 kali, 5 kali kami para purnawirawan itu bertemu itu di kampus. Intinya satu, identification friend or foe. Kami akan menentukan siapa kawan, siapa lawan. Ya. Dan terus terang yang dipandang ini selamatkan pemilu yang demokratis. Apa pemilu ini demokratis? Ini pemilunya siapa? Ya. 9 partai yang ada itu, legal standingnya dari rakyat siapa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi apa itu demokratis? Nggak ada. Kalau kita mau tahu demokrasi, demos kratos. Jadi kekuasaan dari rakyat. Apa itu rakyat? Enggak.
Semua partai itu ayam sayur, hanya peduli kepada kekuasaan, hanya peduli kepada kedudukan. Itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita. Apa tadi yang disampaikan oleh Mas Faisal Asgaf? Saya hadir di situ. Saya hadir pada waktu pertemuan dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud. Saya lihat gestur dia, hopeless dia. Sudah tidak berharap dengan demokrasi yang seperti ini. Sama dengan kami. Oleh karenanya cuma satu pilihan. Tadi katakan adanya kita adakan pemilu tanpa Jokowi. Nggak bisa. Nggak bisa pemilu tanpa Jokowi. Jokowi itu walaupun tukang pelitur, tapi dia sudah disetting untuk menjadi presiden kita. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang sebetulnya anti demokrasi. Maka saya hanya teringat apa yang disampaikan oleh terus terang senior saya, almarhum Jenderal Wijoyo Siono. Waktu kami sama-sama datang ke sana, dia cuma mengatakan, harap bangkit atau punah. Ya, bangkit atau punah, itu saja. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi topik pembicaraan kami dengan para purnawirawan di Bagu Apus yang berkali-kali. Tidak ada lain, dan tidak ada di kamus kita mengatakan itu apa istilahnya kita apa itu namanya lengserkan atau mana itu Jokowi. Nggak bisa makzulkan, nggak bisa. Yang ada itu gulingkan, yang ada hanya gulingkan. Insya Allah tunggu waktunya. Tanggal 14 Februari adalah D-Day kita, akan kita lihat. Kenapa harus 14 Februari? Biarkan itu jalan dulu, supaya kita tidak dikecam oleh asing. Tapi itu pasti benar. Sekarang Republik ini akar rumput sudah kering. Akar rumput sudah kering. Tinggal kita cari pemantiknya. Siapa yang berani jadi pemantik? Oh, banyak. Di Republik ini banyak pemantiknya. Ya. Jadi tinggal tunggu, nanti kita lihat. Tidak ada itu pemakzulan, tidak ada itu DPR, tidak ada. DPR sampai mati kita masukkan ke sana tidak bisa. Sepol-polnya kita cuma punya 314 suara. Itu 2/3 tidak sampai. Kecuali kalau sekarang PDIP bergabung, 1 dan 3 bergabung mungkin bisa. Tapi itu juga prosesnya setelah tanggal 1. Tapi mari kita yakinkan tanggal 1 adalah D-Day. Saya terima kasih sama adik-adik mahasiswa yang sudah menyebarkan selebaran kepada 18 perguruan. 899 Pak. Ya, saya tidak tahu itu. Tapi Pak Faisal Asgaf saksi, saya menyampaikan pada Pak Mahfud, ini akar rumput sudah kering. Kalau terbakar tidak mungkin bisa dicegah. Tidak mungkin. Biarpun polisi ditunjuk dari Solo, biarpun namanya ABRI ditunjuk dari Solo, tidak mungkin. Kenapa saya katakan? Tahun 98, waktu saya juga ikut di dalam itu, bisa Pak Harto yang begitu kokoh, bisa roboh. Padahal Pak Harto kesalahan tidak seperti ini. Tidak salah kalau menurut saya. Bisa roboh. Apalagi gini, hanya dideking oleh 9 ayam sayur itu. Tidak ada. Tidak ada tuh. Jadi kalau menurut saya suruh dukung juga misalnya Prabowo dari TNI. Enggak. Karena dia juga mendukung itu yang namanya Jokowi. Itu benalu. Benalu di Republik ini. Harus habis. Itu saja pesan saya.
Adik bersatu, teruskan itu perjuangan. Jangan cuma 18 per bulan, semua. Kalau semua kalian bergerak, semua ada di provinsi, tidak mungkin dipadamkan itu. Tidak mungkin, mudah. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.